Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanetri Nasaro dengan NIM 099 dari kelas PDD 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis hasil presidensi KTT G20. Presidensi G20 Indonesia mencapai puncaknya pada 15-16 November 2022, yaitu pada konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 yang dihadiri oleh para pemimpin negara-negara anggota. Presidensi G20 merupakan wujud peran kepemimpinan Indonesia untuk turut menentukan arah kebijakan ekonomi di dunia dengan tema Recovery Together, Recovery Stronger. Indonesia mendorong negara agar anggota untuk bersama-sama menangani berbagai masalah bersama dunia seperti pemulihan ekonomi, ancaman pandemi, dampak perubahan iklim, kerentanan utang, dan juga eskalasi geopolitik. Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan 3 isu utama, yakni transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM tengah bersiap untuk memimpin pembahasan dan kerjasama pada isu transisi energi berkelanjutan. Acara ini akan dihadiri oleh delegasi dari masing-masing anggota G20. Daftar negara dan lembaga anggota G20 adalah Amerika Serikat, Australia, Argentina, Brazil, China, Kanada, Uni Eropa, Jerman, Prancis, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, Arab Saudi, Rusia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Turki, dan juga Inggris. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Presiden China Xi Jinping, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan beberapa pemimpin dunia lainnya sudah dikonfirmasi akan hadir di Bali. Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina yang tengah berseteru dipastikan tak bisa hadir pada G20 kali ini. 3 agenda isu pada KTT G20. Yang pertama yaitu arsitektur kesehatan global, yang kedua transformasi digital ekonomi, dan yang ketiga adalah transisi energi berkelanjutan. Yang pertama, arsitektur kesehatan global. Presiden mengatakan bahwa G20 harus mengambil langkah nyata dan segera. Pertama, arsitektur kesehatan global harus diperkuat. Kita perlu WHO yang lebih kuat dan bertaring. Solidaritas dan keadilan harus jadi roh arsitektur kesehatan global. Yang kedua, G20 telah berhasil membentuk Pandemic Fund. Menurut Presiden, inisiatif tersebut harus diikuti penambahan kontribusi pendanaan agar berfungsi secara optimal. Presiden juga mendorong agar negara berkembang diberdayakan sebagai bagian dari solusi. Menurut Presiden, kesenjangan kapasitas kesehatan tidak dapat dibiarkan dan negara berkembang perlu kemitraan yang memberdayakan. Negara berkembang juga harus menjadi bagian rantai pasok kesehatan global, termasuk pusat manufaktur dan riset. Yang kedua, transformasi digital ekonomi. Dalam pertemuan G20 di Bali, transformasi ekonomi digital membahas 3 isu utama, yaitu konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19, yang kedua kemampuan digital dan literasi digital, dan yang ketiga serta arus data lintas batas negara. Nah, pembahasan ini bertujuan agar dunia bersama-sama pulih lebih cepat dari pandemi dan bangkit dari berbagai permasalahan global sesuai tema presidensi G20 Indonesia, yaitu Recovery Together, Recovery Stronger. Yang ketiga, transisi energi berkelanjutan. Menurut Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerjasama atau KLIK, Kementerian ESDM Agen Pribadi terkait transisi energi atau Energy Transition Working Group atau ETWG menitik beratkan fokus pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, serta transisi energi untuk menuju sistem energi yang rendah karbon, termasuk juga pada investasi dan inovasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien. Untuk membahas berbagai isu tersebut, presidensi dibagi ke dalam 2 work stream, yakni Shared Track dan Financial Track. Working Group pada Sherpa Track membahas isu-isu ekonomi dan keuangan, mulai dari pertanian, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pariwisata, pembangunan, transisi energi, dan masih banyak yang lain.
Sementara Financial Track menitik beratkan pada isu-isu ekonomi, exit polisi untuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi, dampak COVID-19 terhadap sektor real, sistem pembayaran digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.